Bari adalah sonubar, ya-nya ya nisbat, sonubar nama buah. Kalau Anda ke negara lain lah, saya sendiri belum pernah lihat sih, udah buka aja internet, minta aja ke internet, sanubar, klik, keluar sanubar. Ini buah sanubar. Udah pernah beli belum? Kalau satu begitu, kalau dua begitu, kalau tiga ya begitu. Dipotret dari jauh jadi begitu. Sungguh Indonesia adalah penganut madhab ini. Penganut madhab love. Kalau orang mencintai orang lain, ketika ketemu keluar dari mulutnya seperti bunga sirsak. Itu diyakini banget gitu. Jangankan orang awam. Seakan-akan ulama juga enggak mengatakan, itu main-main, enggak. Oh itu memang benar. Dari mana mulainya? Sanubar bukanlah perasaan, tapi sanubar adalah nama buah. Nama buah. Nah, jantung itu bentuknya seperti buah sanubar. Dipotret dari jauh jadi begini. Ya. Maka di manakah sebenarnya titik-titik pusat sifat manusia? Titik-titik punya pusat sifat manusia adalah 7. Yang pertama 2 jari di bawah susu kiri, latifah kolbi. 2 jari di bawah susu kanan, latifatul ruh. Ini kitabnya Fathul Arifin. Disusun oleh Syekh Khotib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi, imam besar, guru besar di Masjidil Haram lagi. Makamnya di Mu'alla sana bersama Siti Khadijah. Sudah ke sana belum? Belum lagi. Karena nggak punya duit alasannya. Bukan, duitnya habis dipakai rokok. Jujur aja. Latifah sirri khafa akhfa. Kalau Anda ikut EISKI-nya Dr. Adi Ginanjar, tentu Anda diperkenalkan dengan Godspot. Ini yang dibahas satu. Sedangkan dalam kitab-kitab tasawuf disebut 7, maka la, bukan main-main itu. La diucapkan dengan lidah, ditarik dengan rasa dari pusar ke ubun-ubun. Ini saya katakan salah satu di antara 46 metode yang sudah tersebar di Indonesia. Indonesia aja lah ngobrolnya dulu. Yang sudah tercatat oleh lembaga kami di Jamiah Ahli Thoriqah Al-Mutabarrah An-Nahdiyah di bawah pimpinan Al-Mukarram Asy-Syaikh Al-Arif Billah Al-Habib Lutfi bin Yahya. La ilaha illallah. Di sini sifat buruk, mudah tertarik, membinasa dan lain sebagainya. Di situ gudangnya. Di sini gudang sifat buruk, pelit, kikir, serakah, khianat, bodoh, takabur, syahwat, pemarah, di situ. Ini bagaimana Pak Jijen kok bisa tahu? Ada kitabnya. Kalau saya suruh nunjukkan ya nggak ada, nggak kelihatan. Ini masalah tajalli, masalah mugoyabat tadi. Illallah nembus di sebelah kiri. Bagi yang memerlukan, mari kita ucapkan sama-sama 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina. Salatan tunjina biha min jamil. Taqdilana biha jami'al hajat. Tuhiruna biha min jami'is sayyi'at. Tarfa'una biha indaka al darajat. Sulghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamatin. Ya Allahi fawqa aydihim wa man kasaba inna min afa bima hada alim ajrun azim. Itu yang pertama. Rasulullah pun demikian melakukannya kepada sahabat yang menginginkan. Beliau ajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali. Lihat referensinya pada Al-Anwarul Qudsiyah Imam Syaroni. Sama, umurnya kurang lebih 900 tahun yang lalu. Masih beredar kitabnya sekarang. Silakan cari di toko-toko. Satu lagi disebut Thoriqah Naqsyabandiyah. Yang tadi Thoriqah Qadiriyah, bukan Qadariyah ya. Qadiriyah, apa katanya? Qadiriyah. Tundukkan kepala ke sebelah kiri. Pejamkan mata sepenuhnya, rapatkan bibir, lipatkan lidah ke atas sedikit, tundukkan kepala ke sebelah kiri, rapatkan dagu ke dada sebelah kiri, pejamkan mata, rapatkan bibir,
Lipatkan lidah ke atas sedikit. Bidik, maaf, bukan porno. 2 jari di bawah susu kiri. Disitulah posisi jantung. Antara jantung dengan latifah qalbi adalah majaz mursal. Mimbabi itlaqil mahalli wa iradatil hal. Harus pakai sastra apa membongkarnya. Kalau enggak pakai sastra kita macet di pemikiran-pemikiran dangkal. Majaz mursal. Mimbabi itlaqil mahal wa iradatil hal. Sebutlah nama Allah di dalam wilayah jantung saudara. Tanpa lidah. Allahu Allah. Allahu Allah. Bagi bapak yang belum punya metode tertentu, tarekat tertentu dengan silsilah tertentu, dan Anda ingin memperbaiki kalbu, silahkan pakai. Ini yang disebutkan Naqsyabandiyah. Allahu Allah. Allahu Allah. Al-Quran di negara kita lebih banyak dilantunkan sebagai seni ketimbang sebagai pedoman pemahaman. Ayat-ayat tentang wajilat qulubuhum, tentang kalbu yang cepat terenyuh, kalbu yang cepat peka ketika mengingat Allah, ternyata tidak menjadi garapan utama. Allahu Allah, Allahu Allah. Kita terlalu lama salah paham menganggap bahwa Tuhan di atas sana, seolah-olah Tuhan duduk di atas sana, padahal Allah maha dekat. Maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini bukan sedang renungan malam di kalangan anak-anak pramuka, bukan. Ini bukan sedang zikir seni untuk membuat kesedihan-kesedihan yang bersifat main-main. Tapi ini sedang menembus wilayah batin dalam diri kita. Saya pun merobitohkan kalbu saya kepada beliau-beliau, arwahul anbiya wal auliya wa syuhada was salihin. Saya orang yang tidak mampu, andai tidak disaluri oleh mereka-mereka. Allahu Allah. Banyak orang menggerutu karena belum punya rumah besar, uang banyak, mobil bagus, tanah luas, padahal mata dengan melihatnya berapa miliar harganya, telinga dengan mendengarnya, hidung dengan penciumannya, lidah dengan rasanya, sekujur badan dengan kemampuannya, tangan kaki dengan geraknya. Matahari menyinari setiap hari berapa miliar kalau kita menyewanya. Oksigen yang kita gunakan berapa miliar. Air 1 tetes berapa miliar. Allah. Kurang ini. Bangsa Indonesia ini kurang dididik ininya, rasanya, ihsannya. Bermain di pengetahuan, terus pengetahuan penting. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama orang yang berpengetahuan dan orang yang tidak berpengetahuan. Tapi jangan merasa cukup hanya dengan pengetahuan. Tembuskan ke dalam rasa. Jangan ada kata-kata, saya masih anak-anak, saya belum waktunya. Siapa bilang? Allah memberikan tanda-tanda baligh adalah tanda dia mendapatkan SK, harus melakukan tugas dari Allah. Allah, Allah, Allah. Ini nak yang disebutkan zikir tarekat itu begini. Apa salahnya begini? Sesat dari unsur mana? Justru kewajiban dari Allah untuk melakukan begini. Mohon maaf kalau mau main tuduh-tuduhan soal kesesatan, orang yang tidak mau berzikirlah yang seharusnya jujur dia sedang tersesat. Dia ad-dallin. Lihat tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapakah ad-dallin? Orang yang belum mampu mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Allah, Allah. Silakan. Saya berani mengatakan karena saya banyak mendapatkan kesuksesan dari Allah, antara lain adalah karena belajar, bersyukur dan bertobat melalui zikir seperti ini. Jadi di kendaraan, di rumah, dimanapun, di toko, di kampus, di kantor, di jalan, olahraga, dapur, sekalipun terus kalbu kita tiap denyut jantungnya isi dengan Allah, Allah. Kosong satu kali saja dosa besar. Lupa kepada Allah itu dosa besar. Kita selalu menyebut dosa besar zina, maling, madat, madon.
padahal lupa kepada Allah, itu pun adalah dosa besar. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusakum ulaika humul fasikun. Orang-orang yang lupa kepada Allah adalah orang-orang yang fasik. Bahkan disebut munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang yang sangat sedikit zikirnya, ingatnya pada Allah, itu adalah tanda-tanda orang munafik. Lihat dalam Quran. Allah, Allah, Allah. Insya Allah. Insya Allah. Tugas berat kita mengurus manusia, khususnya bangsa Indonesia yang umat Islamnya 200 juta lebih, dengan kekuatan bantuan ilmu spiritual rohaniah seperti ini akan menjadi semakin ringan. Saya orang lapangan yang merasakan. Di kampung saya dulu berjamaah subuh hanya 4 orang, saya katakan tadi. Kini bisa beratus-ratus masyarakat. Ilmunya ini antara lain. Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, saya serahkan dua-duanya. Kalau saya mengucapkan ajaztukum, jawab kubiltu. Ajaztukum, silahkan diamalkan ya. Buku panduannya nanti berhubungan saja dengan Al-Mukarramin, para senior yang telah lebih dulu mengamalkan di Pekalongan ini. Dengan hormat, jangan remehkan. Orang awam mengucapkan la ilaha illallah, jangan remehkan, baik-baik saja. Kan saya sering ya memperagakan kakek-kakek zikir di musola yang sudah hampir roboh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil matanya ngelihat cecak, itu cecak gemuk sekali. La ilaha illallah, cecaknya ngambil nyamuk. La ilaha illallah, nyamuknya habis 3. Karena memang dilihat oleh matanya, kata hatinya nyamuknya habis 3. Kira-kira zikir seperti begitu bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Jangan suka menjelekkan orang, orang tersinggung. Bagus daripada enggak gitu dong. Ya, gendong anak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus jelek? Bagus daripada gendong anak pang he pang pang he pang. Bagus apa jelek? Daripada dibanting, bagus lah. Insya Allah nggak punya musuh, Pak. Baik, saya lanjutkan. Masih ada waktunya? Li'annal qalba yahya idza akhadha badr tauhid. Karena kalbu akan hidup kalau dia mengambil bibit yang hidup dari kalbu yang hidup. Innallaha harrama 'alan nar. Allah mengharamkan kepada neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi biha wajahu, dengan keinginan mengejar ridho Allah. Zakirullah bil ghafilin belum dibaca. Tafaddal Al-Mukarram. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zakirullah bil ghafilin kasyajarul hadra fi wastil hasim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zakirullah ta'ala fil ghafilin kal hayyi bainal amwat. Qala Allah ta'ala, afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Surat Az-Zumar ayat 22. Qala Allah ta'ala, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. As-Saff ayat 9. Qala Allah ta'ala, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Qala Allah ta'ala, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Surah Al-Baqarah ayat 129. Qala Allah ta'ala, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirati ana wa man ittaba'ani. Surah Yusuf ayat 108. Ya, sudah dulu. Alhamdulillah. Subhanallah. Ditopang dengan hadis-hadis Rasulullah yang semuanya sudah diteliti oleh senior saya Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ali bin Haji Muhammad Singapura, salah seorang pengurus Majelis Ugama Islam Singapura. Dia lebih ahli dalam hadis daripada saya. Karena itu semua hadis yang ada dalam Miftahus Sudur
sudah beliau teliti, beliau buka dalam kitab-kitab hadis dan beliau sebut sanad-sanadnya setiap hadisnya. Jangan terlalu cepat mengatakan bahwa orang tasawuf gudangnya hadis dhaif. Baik hadirin, hadis Rasulullah menyatakan ini ada sekian ratus orang yang hadir. Syukur kalau semua kolbunya sedang berzikir kepada Allah. Tapi tidak mustahil ada 1, 2, 10, 20, 30, 40 mungkin yang tidak sedang berzikir kepada Allah. Menurut mata kita sama aja. Sama aja. Bahkan si ini ngantuk, si ini melek. Ya, kita cuma bisa melihat itu. Kita tahu dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengalami melihat iblis sedang berjalan di luar masjid. Kalau pakai bahasa kita nih, maaf ya, bahasa saya mungkin kurang santun ya. Mungkin Rasul bertanya, "Iblis libur, gak tugas?" Masa Rasul begitu ya? Kira-kira supaya mudah gitu aja lah menyampaikannya. Enggak, masih tugas ya Rasulullah. Masuk tuh, ada yang lagi sholat tuh. Enggak. Kenapa enggak? Takut. Takut yang mana? Takut yang sedang tidur. Kalau ada orang berkumpul sekian puluh atau ratus atau ribu orang, syukur kalau semuanya berzikir, tetapi mungkin 1, 2 yang berzikir, banyak yang tidak, bagaikan orang hidup di tengah-tengah bangkai-bangkai. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri mir rabbih. Manusia-manusia yang diberikan keleluasaan kolbu oleh Allah, berarti dia sedang berada pada cahaya dari Allah. Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Wailun, mohon maaf. Nih, dengar-dengar udah sering dengar kalimat wail ya? Nama apa itu? Dengar-dengar? Nama neraka ya. Iya, silakan aja. Saya nggak mau memberangus pendapat orang. Syukurlah kalau ada kitabnya. Mungkin ada kitabnya. Kitab apa sih? Bingung juga sih. Insya Allah wail bukan nama neraka. Wail itu kalimatuz zajr, ya. Dalam bahasa Arab, kalau kita melihat anak nakal naik sepeda, main pisau, wailun lak, celaka kamu. Wailun itu kalimat menunjukkan kepada kecelakaan. Kalau nama neraka yang saya hafal sih, lihat aja di Zuratun Nasihin. Yuk ingat-ingat semua. Bismillahirrahmanirrahim. 1, Jahannam. 2, Jahim. 3, Hutomah. 4, Sakor. 5, Sa'ir. 7, Lazo. 6, Lazo. 7, Hawiyah. Kok calon gak hafal sih? Pak Jejen ngomong suka begitu. Saya sih lebih baik ngaku calon neraka lalu saya tobat dan nanti nggak jadi ke neraka, ketimbang sekarang merasa calon surga lalu tidak tobat dan nantinya nggak jadi ke surga ya ke neraka. Gitu yuk. Kalau pakai hikam jadi begitu berpikir Pak. Orang sekarang merasa aku paling surga, orang lain neraka. Wah berat Pak. Orang seperti itu sombong Pak, sombong. Ilahilas. Cukup dulu. Sudah tahu artinya belum? Ya syukurlah kalau ngerti. Ya, wahai Tuhan, aku tidak layak masuk surga. Kira-kira jangan dulu dilanjutin. Malaikat dulu kasih kesempatan. Mungkin kata malaikat, memang elu layaknya masuk neraka. Itu ijaz itu. Ijaz itu. Kalau diitnab kan jadi begitu. Kalau pakai sastra inab, kita tahu aja kalimat ini cuma segini, kira-kira ada yang nyelip nih. Ilahi, ya Allah, saya tidak layak masuk surga. Memang elu mah layaknya masuk neraka. Kalau begitu, mari denganku ke neraka. Wala aqua, baru keluar. Memang saya calon neraka sih, tapi nggak sanggup. Wala aqua ala nari. Jadi sebenarnya kita ini calon apa? Terserah. Ini kita sering melantunkan sesuatu enggak dengan pemahaman. Makanya di Indonesia
segala nazom pasti jadi duit, sebab dibikin lagu terus. Allahu Akbar. Wirid agung, wirid mulia di kitab Dalailul Khairat. Apa itu? Ila Baitil Haram. Ketemu oleh seniman, ila Baitil Haram ya duyufallah qad sa'aitum deng 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 deng. Jadi lagu lagi. Salatullah salamullah, jadi lagu lagi. Saya nggak anti ya, kata orang Bali saya disebut kiai seniman karena saya suka bikin lagu-lagu. Tapi jangan sampai dianggap bahwa amalan-amalan agung hanya untuk itu. Sering baca sholat badar, pasti itu lagu wajibnya kita. Tapi hati-hati loh, sifat badarnya nular belum pada kita. Pasukan sedikit dalam keadaan lemah, ketika berperang mampu melawan pasukan yang elit. Itu badar. Panjang itu kalau bicara yang ke sana lagi. Jadi hadirin rahimakumullah, fawailun, maka celakalah orang-orang lil qasiyati qulubuhum, yang hatinya keras karena tidak melakukan zikir kepada Allah, jauh daripada zikir kepada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Orang-orang yang jauh dari zikrullah adalah orang-orang yang keadaannya tersesat dalam keadaan kesesatan yang nyata. Allah berfirman, wallazi arsala